Profesor. Aduh. Wah. Bentar, mau set up dulu ini. Oh. Belum di set up, kamu udah mau terbang. Maksudnya kita udah tiba ini. Tibanya tahun berapa ini ya? Sebentar. Coba. Sebentar, kita say hello dulu sama adik-adik. Halo. Oh iya, oke. Halo, kelihatan ya? Halo adik-adik. Kita bertemu lagi bersama Profesor Faith dan selalu asisten saya yang bersama Max. ya. Halo adik-adik ya. Sebentar, Max, saya cek dulu ini. Cek dulu, ini udah benar belum kita sekarang mau kemana arahnya? Coba, Oke. Max, coba itu cek tahun berapa itu? Ya sebentar ya. Tahun berapa? Ini kurang lebih di tahun 30 Masehi. Betul 30 Masehi itu 30 tahun setelah Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Jadi Ya. timingnya sekarang itu kira-kira waktu Tuhan Yesus tuh pertama kali ngerekrut murid. Oh gitu. Tapi kok kita kayak ini? Makanya kita datang nih di tepi pantai. Di pantai ini. Di Ini pantai. bukan kita mau liburan ini, Profesor? Oh bukan. Hah? Bukan. Kita udah cukup pestanya kan. Kemarin udah pesta sama iya, Filistin sama benar, Babilonia ya. itu. Kita cukup Untung kita pesta, ya. cepet kabur sebelum lubuh itu. Oh iya, Waduh. sebelum rubuh itu istana ya. Iya makanya. Oke. Sekarang Iya. itu Gimana? kita Coba ini saya itu kamu siapin videonya. Coba Iya, dicek bentar ya. Saya cek dulu di ini video semua dulu peralatannya. semuanya. Di Coba video. udah oke belum ya? Oke. Rasanya ini Langsung nyalain aja. Soalnya Oke. ini timingnya di mana Tuhan Yesus tuh sedang Oke. merekrut murid-murid Siap, pertama. siap. Petrus, Yohanes, Iya. Yakobus sama itu siapa? Andreas. Ya. Pertama kali ngerekrut. Wah, pantainya beda ya. Betul. Jadi nih Tuhan Yesus itu memanggil mereka dan mereka merespon dengan benar. Oh gitu ya. Tuhan Yesus bilang ikutlah aku, mereka nggak usah pakai nanya A, B, C, langsung taruh jalannya langsung ikut. Wah, sedahsyat itu Tuhan kita ya. Makanya Wah. kita juga harus merespon yang sama. Oh, gitu. Kalau Tuhan Yesus bilang ayo ikut aku, mengiringi aku, Tuhan Yesus bilang begitu, langsung ikut aja. Oh, tanpa harus ini ya. Nggak usah Bargain segala ya sama Tuhan Yesus ya. Nggak usah nanya mau apa, mau kemana. Tuhan Yesus udah tahu pasti tujuannya yang bagus. Oh, betul. Nah, makanya. Iya. Tapi kok Sebentar. Tapi kok ini cuaca agak mendung di sini ya? Kok makin gelap ini, Profesor? ya mungkin ini udah memang cuacanya begini kali. Sebentar. Kok rasanya tepi pantai harusnya perahunya banyak. Mana perahunya? Itu tuh lihat cuma satu itu, Profesor. Tuh, saya zoom ya. Iya cuma satu ini. Satu. Kok ada petir ya? Wah. Tunggu dulu. Waktu cerita kita perasaan nggak ada petir ya. Kok ada petir ya? Nggak tahu ya. Ini bener loh. Ini cuaca makin lama makin gelap dan. Iya kok semakin berombak ya ini ya? Wah. Mendung ini. Sebentar. Wah. Saya masukin keyword apa ya? Oh, Tuhan Yesus air. Nah, Tuhan Yesus air. Saya masukin kata-kata itu aja. Tuhan Yesus air. Iya. Wah. Bahaya ini sepertinya Bahaya kita apa, salah. Max? Salah kita disalah ini. Sebentar, kalau Salah timing ini kayaknya. Sebentar. Tuhan Yesus air. Kalau saya ada dua sih memang. Tuhan Yesus di tepi pantai itu buat manggil. Ini satu lagi Tuhan Yesus berjalan di. Yang ombak besar itu. Oh iya ya. Yang Tuhan Yesus itu coba jalan di air. Iya. Wah Bahaya ini kamu. Wah, goyangannya makin ini Profesor. Itu satu perahu itu Wah. kalau nggak salah. Oh iya itu ada orang berjalan di air. Waduh, ini gawat. Ya udah dah. Cepat kita coba lari pulang dari ya, sini. pulang ya. Oke, ya. Mas, Siap cepetan, ya. langsung Oke, nyalain bentar. Cepet. Sebentar, Pak. Itu nanti ke gulung itu. Oh iya, besar cepet itu, ya, Bos. cepetan. Oke, ya. Yaudah kita cabut. pulang ya. Cabut ya. Kami mau menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi
ketemu lagi dengan Kak Andris. Kalian bosen gak sih? Kak Andris mah gak bosen, malah seneng ketemu kalian. Oke, ketemu kalian, tapi Kak Andris mau panggil kalian dulu dong seperti biasa. Hai kids! Yeay! Wow, kalian semangat. Kak Andris juga makin semangat buat kalian. Masih dalam tema yang sama, yaitu Element of Faith. Dalam seri ini tetap kita akan belajar bagaimana memiliki iman yang teguh, pastinya di dalam Tuhan, dan sambil kita melakukan eksperimen ilmiah dong pastinya. Oke, sebelum kita melakukan eksperimen, ini dong ayat hafalan buat kalian, yaitu Mazmur 77 ayat 15. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban, engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Sekali lagi, pastinya dengan suara yang sangat keras, biar Tuhan kita dengar. Oke, Mazmur 77 ayat 15. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban, engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Yes, luar biasa. Good job adik-adik. Hari ini sesuai dengan janji Kak Andris akan kasih eksperimen baru buat kalian dengan judul Seeing Sound. Oke, Seeing Sound pastinya. Nah, kita di sini akan melihat bagaimana bunyi yang kita keluarkan dapat menggerakkan sesuatu atau menggoyang sesuatu. Wow, kalau dengar kata goyang, Kak Andris sudah nggak sabar nih ya. Kalian siap adik-adik? Oke ya. Yes, semua siap. Inilah eksperimen buat kalian. Eksperimen kita hari ini yaitu dengan judul Seeing Sound. Ya, kita lihat eksperimennya seperti apa, kebutuhannya apa saja. Yang pertama adalah plastik wrap, ya. Kemudian 2 buah mangkuk. 1 mangkuknya adik-adik kalian bisa lihat isinya adalah gula pasir, ya. Gampang sekali untuk mendapatkannya ya, ada di rumah masing-masing. Mau ambil ke rumah Kak Andris? Boleh. Kemudian ada gunting. Hati-hati ya gunakan guntingnya. Nah, selanjutnya kita ambil wrapnya, ya, plastik wrapnya, kemudian kita letakkan di atas mangkuknya, ya. Kalian ambil secukupnya hingga dia menutupi dari bagian atas mangkuknya. Dikira-kira ya. Nah, kalau merasa sudah cukup, adik-adik boleh gunting bagian belakangnya. Hati-hati ya. Oke. Pastikan dia sudah tergunting. Baik adik-adik, letakkan kembali gunting tersebut. Nah, ujung dari plastik ini, atau kalian boleh menggunakan tangan seperti ini, kalian tarik seperti ini, ya. Oke, kalian ambil bagian seluruh plastik yang ada di atas mangkuknya, kalian tarik dan kalian gulung-gulung, ya. Seperti ini, bagian bawahnya rapat-rapatkan di bagian mangkuknya, dikelilingi, ya, bagian plastiknya itu mengelilingi mangkuk maksud Andris, ya. Sesudah itu kalian posisikan dia di atas meja. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah begini apa Kak Andris? Ya. Nah, tadi kan ada gula adik-adik. Nah, si gula ini kalian tumpahkan ke atasnya. Oke, boleh, tidak usah terlalu banyak. Kemudian kalian rapikan, nggak usah rapikan lah, nggak, seperti ini juga nggak apa-apa. Oke, nih sudah ya. Oke, kelihatan ya. Oke, selanjutnya karena mejanya terlalu tinggi, Kak Andris jongkok ya, biar bisa kalian melihat apa yang terjadi ya. Setelah sudah lengkap, maka adik-adik lihat yang terjadi. Nanti kalian coba ya. Oke, Kak Andris dekatkan mulut Kak Andris dengan mangkuknya. Dan Kak Andris akan coba mengeluarkan suara. Ya, lihat adik-adik. Ah! Ya, makin cepat, ya kan? Lihat, loncat-loncat gula pasirnya ya. Dari jauh ya. Oh! Kelihatan ya.
Dengan suara atau bunyi partikel gulanya lompat-lompat, loncat-loncat. Nah begitu kira-kira ya. Sekali lagi untuk memastikan karena Kak Andris sayang kalian, Kak Andris coba sekali lagi ya. Sekali lagi dari jarak yang jauh dulu ya, jarak segini, nanti Kak Andris mendekat. Oke? Siap? Kak Andris tarik nafas dulu. Ya, lompatannya semakin tinggi ya. Begitu eksperimennya. Untuk adik-adik di rumah, jangan lupa untuk coba ya. Ini eksperimennya gampang sekali ya. Kebutuhannya juga alat-alatnya gampang kita dapatkan ya. Oke, Kak Andris tunggu minggu depan ya untuk cerita atau eksperimen yang luar biasa buat kalian. Nah, gimana eksperimennya? Seru kan? Oke, kita tinggalkan dulu sebentar eksperimennya. Nah, kita akan lanjutkan ke dalam cerita Alkitabnya. Dan kalian akan temukan hubungan apa eksperimen dengan cerita Alkitabnya ya. Cerita Alkitab kita diambil dari kitab Matius pasal 4 ayat 18 sampai 25. Yaitu ketika Yesus memanggil muridnya yang pertama. Begini ceritanya adik-adik. Ketika itu, Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea. Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau karena mereka adalah penjala ikan. Kalian tahu kan? Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku." Suara Kak Andres gimana? Udah cocok ya Tuhan Yesus? "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Adik-adik siap jadi penjala manusia? Siap dong Kak. Oke. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara. Yaitu siapa adik-adik? Tahu kan? Yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus pun memanggil mereka dan mereka juga segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Kemudian Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dan memberitakan Injil di kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit di antara bangsa itu. Maka tersebarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan kesusahan. Ada yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, semua Yesus sembuhkan. Wow, luar biasa sekali ya. Mantap Tuhan Yesus kita ya. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea, maksud Kak Andris, kecelitot nih bibir Kak Andris gara-gara kata Yudea. Lanjut, dan dari seberang Yordan. Wow, haleluya adik-adik. Adik-adik, Tuhan memanggil para muridnya untuk mengikuti dia. Begitu juga saat ini di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memanggil Kak Andris, memanggil kalian, dan memanggil kita semua untuk ikut Yesus dalam hidup seperti Yesus hidup. Wow, keren sekali ya. Tuhan Yesus ingin kita semua menjadi murid-muridnya. Itu berarti kita hidup seperti Yesus hidup. Dan semakin hari kita menjadi semakin serupa dengan siapa adik-adik? Dengan Yesus. Wow, semua pasti mau dong ya? Mau dong, Kak Andris saja mau. Haleluya, wow, Tuhan kita sungguh luar biasa. Oke Kak, adik-adik, itu cerita Alkitab hari ini. Kalian tidak sabar kan? Tunggu eksperimen selanjutnya yang pastinya akan lebih seru lagi. Kak Andris tunggu minggu depan ya. Oke, Kak Andris pamit. Hai kids! Yeay! Adik-adik, ada banyak bunyi atau suara yang dapat menggerakkan kita seketika itu juga. Misalnya, jika kita mendengar bunyi alarm kebakaran dari sebuah gedung, kita pasti akan segera berlari dan keluar dari gedung itu. Jika kita sedang belajar di sekolah dan mendengar bunyi bel, kita juga pasti akan langsung segera beres-beres dan segera berlari keluar dari kelas.
Atau saat kita di rumah dan kita mendengar mama atau papa kita bilang, siapa yang mau es krim? Nah, kita pasti langsung dong lari menghampiri papa mama sambil bilang, aku mau. Ya kan? Nah, seperti itu juga yang terjadi di dalam cerita Alkitab kita hari ini ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Mereka langsung meninggalkan apa yang mereka lakukan saat itu dan langsung pergi mengikuti Yesus. Adik-adik, di dalam kehidupan kita sekarang, Tuhan Yesus pun memanggil kita semua untuk ikut Yesus dan menjadi murid-muridnya. Menjadi murid Yesus itu berarti kita hidup seperti Yesus hidup dan menjadi semakin serupa dengan Yesus setiap hari. Menjadi serupa dengan Yesus itu bukan berarti wajah atau muka kita jadi mirip sama Tuhan Yesus ya adik-adik. Tapi menjadi serupa dengan Yesus itu berarti memiliki karakter-karakter Kristus di dalam diri kita. Kita mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi kita dan kita bertindak seperti yang Yesus bertindak. Sehingga semakin hari kita semakin serupa dengan Yesus dalam perkataan, pikiran, kehendak, tindakan, serta perbuatan kita. Lalu, bagaimana supaya kita dapat mendengar ketika Yesus memanggil kita dan bagaimana kita dapat merespon dan menjawabnya? Hari ini kita akan belajar dua hal untuk kita dapat merespon panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yang kesatu adalah always be steady and get ready. Ketika Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes dipanggil untuk mengikuti Yesus, mereka tidak menjawab tunggu sebentar atau kami lagi sibuk nanti aja datang lagi ya. Nggak seperti itu loh adik-adik. Mereka segera meninggalkan apa yang sedang mereka lakukan saat itu dan segera mengikuti Yesus. Adik-adik, kita oleh melakukan kegiatan dan tanggung jawab kita sehari-hari, misalnya belajar dan bermain. Tapi ketika kita melakukan kegiatan itu, kita harus selalu peka kepada Tuhan dan Roh Kudus. Kita harus selalu siap sedia ketika Tuhan memanggil kita dimanapun dan kapanpun. Tuhan dapat berbicara kepada kita saat kita belajar. Tuhan juga dapat berbicara kepada kita saat kita lagi main. Nah, ketika Tuhan ingin kita melakukan sesuatu, kita harus selalu siap dan lakukan apa yang Tuhan mau. Misalnya, ketika kita sedang bermain, Tuhan ingin kita sharing dan berbagi mainan dengan teman kita. Maka kita harus siap dan segera lakukan seperti apa yang Tuhan mau. Dengan begitu, kita menjadi murid-muridnya Yesus. Kita juga menjadi semakin serupa dengan Yesus dan hidup kita dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua adalah put our faith into action. Ketika Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes dipanggil untuk mengikuti Yesus, mereka juga tidak ragu-ragu dan tidak takut. Mereka langsung meninggalkan apa yang sedang mereka lakukan dan langsung ikut Yesus. Itu karena mereka tahu siapa Yesus dan mereka memiliki iman yang teguh kepada Tuhan Yesus. Mereka yakin dan percaya kalau Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat dunia yang dapat melakukan mujizat dan melakukan perlindungan serta menjaga mereka. Selama 4 minggu pertama dalam seri ini, kita sudah belajar mengapa kita harus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan ya adik-adik. Sekarang saatnya kita menggunakan iman kita menjadi tindakan yang nyata. Put our faith into action. Ketika Tuhan Yesus memanggil kita untuk mengikuti Dia dan melakukan kehendaknya, kita harus segera melakukannya adik-adik ya. Kita jangan ragu-ragu dan jangan takut karena kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan menjagai kita, Tuhan melindungi kita dari mara bahaya, Tuhan juga mencukupi setiap kebutuhan kita. Tuhan dapat melakukan mujizat dan tidak ada masalah yang lebih besar daripada Tuhan kita. Sehingga
Ketika Tuhan Yesus memanggil kita untuk mengikuti dan melakukan kehendak-Nya, kita dapat menggunakan iman kita yang teguh kepada Tuhan dan segera bertindak melakukan apa yang menjadi bagian kita dan kehendak-Nya bagi kita. Kita semua dipanggil untuk menjadi murid-murid Yesus. Kita harus selalu siap sedia dan menggunakan iman kita untuk melakukan, menjawab, dan merespon panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Sehingga adik-adik setiap hari kita dapat semakin serupa dengan Yesus dalam kasih, pikiran, perkataan kita, kehendak, dan tindakan, serta perbuatan kita. Sehingga kehidupan kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat buat banyak orang. Mari kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau telah mengajarkan kepada kami Tuhan, untuk kami boleh Tuhan tidak takut Tuhan dan menjadi pengikut Engkau. Kami boleh Tuhan memberitakan bahwa Engkau adalah Yesus dan Juru Selamat kepada setiap teman-teman kami Tuhan. Kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Sehingga kami boleh sejak kecil menjadi murid-murid Engkau Tuhan yang boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya pelajaran Element of Faith kali ini. Kak Jenny pamit dulu ya. Sampai jumpa minggu depan. iKids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.